Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya kabarnya, anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dalam melakukan PJJ Fikih Safinatun Najah ini. Pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang cara mensucikan najis, atau bagaimana sih cara mensucikan najis itu. Nah, pertemuan ke-14 ini masih menyambung dengan pertemuan yang ke-13, yaitu membahas tentang macam-macamnya najis. Nah, ini membahas bagaimana sih membersihkan atau mensucikan najis macam-macam najis yang telah kita ketahui atau pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amin. Ini adalah matan cara mensucikan najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mughallazatu tatahuru bisab'i ghusalatin ma'ida izalati 'ainiha ihdahunna biturabi. Najis mughallaza menjadi suci dengan cara 7 kali basuhan sampai hilang bentuk najisnya, dan salah satunya dengan menggunakan debu. Wal mukhaffafatu tatahuru birasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Najis mukhaffafah, cara mensucikannya dengan memercikkan air secara menyeluruh atau rata dan menghilangkan bentuk najisnya. Wal mutawassitatu tanqasimu ila qismaini ainiyatun wa hukmiyatun. Najis mutawassithah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu najis ainiyah dan hukmiyah. Al-ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Najis ainiyah yaitu najis yang masih nampak warna, bau atau rasanya. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka cara mensucikan najis ainiyah itu dengan menghilangkan warna, bau, dan rasanya. Wal hukmiyatu allati la launa wala riha wala ta'ma laha. Najis hukmiyah yaitu najis yang tidak nampak warna, bau, dan rasanya. Yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pada najis tersebut. Dan berikut matan masa haid bagi perempuan. Faslun aqallul haidi yaumun wa lailatun. Sedikitnya masa haid itu 1 hari 1 malam. Wa ghalibu sittun aw sab'un. Umumnya yaitu 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Banyaknya yaitu 15 hari 15 malam. Aqallut tuhri bainal haudataini 15 yauman. Sedikitnya masa suci di antara 2 haid atau 15 hari. Wa ghalibuhu 24 yauman. Umumnya masa suci itu 24 hari aw salasatun wa 'ishruna yauman, atau 23 hari. Wala hadda li aktsarihi. Dan tidak ada batas banyaknya masa suci. Aqwalun nifasi majjatun.
sedikitnya masa nifas itu 1 tetes. Wa ghalibuhu arba'una yauman, umumnya masa nifas itu 40 hari. Wa aktsaruhu sittuna yauman, dan banyaknya masa nifas itu 60 hari. Nah, ini arti dari Arab yang di atas tadi. Cara mensucikan najis. Perlu kita ulang kembali, macam-macam najis itu ada 3, yaitu mughalladhah, mukhaffafah, lalu mutawassithah. Contohnya mughalladhah itu najisnya anjing, babi, dan keturunan dari salah satunya. Lalu najis mukhaffafah, contohnya yaitu air kencingnya bayi laki-laki yang belum mencapai umur 2 tahun dan belum makan apa-apa. Contoh dari najis mutawassithah itu seperti darah, lalu nanah, lalu mani, lalu kotoran manusia dan hewan. Nah, cara mensucikannya itu bagaimana? Cara mensucikan najis mughalladhah itu dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali, yang salah satunya itu menggunakan debu setelah menghilangkan bentuk najisnya. Nah, di dalam fikih ini ada 3 cara untuk membasuh najis mughalladhah atau najis besar. Caranya yang pertama yaitu air dan debu bercampur secara bersamaan lalu dibasuhkan ke tempat najis. Jadi air dan debunya itu dicampur, dijadikan satu, lalu baru dibasuhkan ke tempat yang terkena najis. Misalkan tangan kita kena air liurnya anjing misalkan. Nah, kalau cara yang pertama ini, cara membersihkannya yaitu harus membersihkan bentuknya dulu, najisnya terlebih dahulu, baru air dan debu dijadikan satu, kemudian dibasuhkan ke tempat yang terkena najis ke tangan kita. Lalu cara yang kedua yaitu debu dulu baru air. Artinya pokoknya cara membersihkan najis mughalladhah ini, poin yang terpentingnya itu harus menghilangkan zat atau bentuk najisnya terlebih dahulu, baru air kas dulu atau bersamaan dulu atau debunya dulu, lalu dituangkan ke tempat yang terkena najis. Nah, yang cara yang kedua itu debu terlebih dahulu, lalu air. Lalu yang cara yang ketiga air terlebih dahulu, baru kemudian debu. Nah, semuanya itu harus 7 kali basuhan. Nah, kalau najis mughalladhah itu poin-poinnya yang dikatakan najis mughalladhah itu terkena jilatannya anjing atau babi atau keturunannya, lalu air kencingnya, lalu keringatnya, atau tersentuh bagian tubuhnya disertai dengan adanya basah-basah, baik bendanya atau anggota tubuh kita yang terkena anjing atau babi, atau tubuh hewan tersebut. Jadi salah satunya itu ada basah-basahnya, lalu contohnya terkena jilatannya, lalu air kencingnya, lalu keringatnya, yaitu bisa menjadi najis. Dan cara membersihkannya itu dengan cara 7 kali basuhan dengan disertai dengan debu. Yang kedua, najis ringan atau najis mukhaffafah. Cara mensucikannya itu dengan cara memercikkan air secara menyeluruh atau sampai rata dan menghilangkan zat atau bentuk najisnya.
Contoh sih misalkan kalau contoh dari najis mukhafafah itu kan najis bayi laki-laki yang belum mencapai umur 2 tahun dan belum makan apa-apa. Nah, artinya ini air kencingnya, bukan melainkan bukan kotorannya atau muntahnya atau kencingnya bayi perempuan. Nah, itu bukan termasuk dari najis mukhafafah. Dan juga membersihkannya itu berbeda dengan cara najis mukhafafah, yaitu membersihkan air sampai rata kepada tempat najisnya. Jadi hanya sekedar memercikkan air. Misalkan kalau di lantai berarti ya tetap harus diusap atau dibersihkan bentuk najisnya. Kalau misalkan di baju cukup membersihkan air sampai rata, basahnya itu sampai mana lebarnya, itu harus sampai rata air yang murni dengan air kencing bayi laki-laki yang belum mencapai umur 2 tahun dan belum apa-apa. Najis yang ketiga yaitu najis mutawasithah atau najis sedang. Contohnya apa? Kalau najis mutawasithah itu kan ada dua macam yaitu ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah itu apa sih? Ainiyah itu najis yang terlihat atau najis yang ada warna, rasa, dan baunya. Contohnya darah ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Lalu nanah, lalu kotoran manusia dan juga kotoran hewan. Itu termasuk dari contoh najis ainiyah. Cara membersihkannya yaitu dengan membersihkan warna, rasa, dan baunya. Jadi kita lap dulu, hilangkan dulu bentuk najisnya. Dan cara kita mengelap, lalu dikasih air. Biasanya kalau misalkan dibilasnya hanya 1 kali lalu masih ada bentuk baunya, itu 2 kali, atau bisa juga ditambahi dengan alat yang lain, atau contohnya misalkan dengan sabun. Nah, itu agar bentuk, warna, rasa, dan baunya benar-benar hilang, itu ditambahi dengan sabun atau cukup dengan air, tidak apa-apa, asalkan poin yang terpenting itu adalah rasa, warna, dan baunya itu sampai hilang, benar-benar tidak ada. Lalu macam yang kedua dari najis mutawasithah itu hukmiyah. Artinya najis yang tidak mempunyai warna, rasa, dan baunya. Contohnya apa? Contohnya yaitu air kencing yang sudah kering. Nah, contoh misalkan di lantai kita misalkan kencing di lantai, kita tidak ada yang tahu bahwa di tempat tersebut itu ada kencingnya karena sudah kering. Nah, cara membersihkannya itu seperti itu. Lalu kemudian dia mengetahui cara membersihkannya itu dengan cara mengalirkan air ke tempat najisnya. Lalu bagaimana jika kita nggak mengalirkan air, akan tetapi udah terkena air hujan? Nah, itu tidak apa-apa, asalkan benar-benar warna, rasa, dan baunya itu tidak hilang, itu tidak apa-apa. Nah, bagaimana jika yang ainiyah atau najis ainiyah ini, contoh darah misalkan, bagaimana jika darah yang ada di baju itu susah dihilangkan, udah terkena di baju pakaian kita, lalu kita udah membasuhnya, udah pakai sabun, lalu susah untuk dihilangkan, itu boleh nggak sih baju tersebut itu digunakan untuk sholat? Nah, kalau misalnya kita sudah
darah tersebut yang ada di baju kita karena sudah kering dan kita udah berusaha untuk menghilangkannya, itu tidak apa-apa dipakai karena itu poinnya susah untuk dihilangkan dan kita juga sudah mengusahakan najis tersebut agar hilang dengan cara membasuhnya dengan sabun. Itu tidak apa-apa. Nah, teman-teman, bagaimana kalau kita mengenal macam-macam najis? Najis ada 3 macam. Pertama, najis ringan atau mukhafafah. Yang kedua, najis berat atau mukoladoh seperti anjing dan babi. Dan yang ketiga, najis sedang atau mutawasitoh seperti kencing manusia atau kotoran hewan. Cara mensucikannya gampang kok. Percikan saja dengan air bersih untuk najis ringan. Atau kita bisa mencucinya hingga bersih. Untuk najis berat, kita bisa mencucinya sebanyak 7 kali yang diawali dengan menggunakan campuran air dan tanah. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Masa waktu haid, suci, dan juga nifas. Apa sih haid itu? Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan pada waktu tertentu dan bukan disebabkan karena penyakit. Dan apa sih darah nifas itu? Nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan setelah melahirkan. Nah, kapan masa waktunya? Waktunya sedikitnya masa haid itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Artinya ketika kita mengeluarkan darah haid, kurang dari 24 jam atau contoh misalkan hanya 20 jam saja. Nah, maka darah yang keluar itu bukan dikatakan darah haid, akan tetapi darah istihadah. Kalau misalkan sudah terlanjur tidak sholat, berarti kita harus mengqadha sholat tersebut karena darah yang keluar tersebut itu bukan darah haid, yang artinya jika seorang perempuan mengalami haid itu tidak diperbolehkan, salah satunya tidak diperbolehkan untuk sholat, maka seseorang tersebut jika sudah mengetahui hanya 20 jam saja yang keluar darahnya, itu harus mengqadha sholatnya karena hanya 20 jam saja. Nah, umumnya itu hanya 6 hari atau 7 hari. Kebiasaan seorang perempuan itu kebanyakannya mengeluarkan darahnya itu hanya 6 hari atau 7 hari saja. Paling lamanya itu 15 hari. Artinya ketika seseorang perempuan mengeluarkan darahnya itu lebih dari 15 hari atau contoh misalkan 15 hari lebih dari 3 jam, maka 3 jam tersebut itu dinamakan darah istihadah, bukan darah haid. Nah, masa sucinya haid itu 2 kali haid atau 2 kali umumnya masa haid atau 15 hari. Masa sucinya, sedikit-sedikitnya masa suci itu hanya 15 hari. Artinya ketika seorang perempuan kurang dari 15 hari atau di hari ke 13 sudah mengeluarkan darah haid, itu bukan dinamakan darah haid, akan tetapi darah istihadah atau darah penyakit, dan wajib untuk melakukan sholat, puasa, dan mengaji Al-Quran. Nah, umumnya masa suci itu adalah 24 hari atau 23 hari umumnya, dan paling lamanya itu tidak ada batasan untuk masa suci. Tidak dipermasalahkan kapan, maunya kapan juga tidak dipermasalahkan. Nah, masa suci, masa nifas paling sedikitnya itu hanya 1 tetes. Umumnya itu sampai 40 hari dan paling lamanya itu 60 hari.
Artinya, ketika seseorang perempuan lebih dari 60 hari setelah melahirkan mengeluarkan darah itu dinamakan darah nifas. Nah, ketika sudah melebihi dari 60 hari itu bukan dinamakan darah nifas, akan tetapi darah haid.